Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Andika Krismundu. Panggil saya Mas Mundu. Kemarin saya perkenalan lewat Google Classroom. Sekarang saya perkenalan melalui video supaya saya bisa menyapa teman-teman semua. Walaupun saya belum bisa melihat teman-teman semua secara langsung, tapi setidaknya saya bisa berkomunikasi walaupun hanya via chat. Oke, nggak apa-apa ya. Dalam pagi hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu kita harus menyiapkan semangat dulu. Kalian harus sama semangat, oke? Harus semangat, harus pokoknya harus semangat. Nggak boleh galau, nggak boleh sedih, harus semangat. Dalam beberapa waktu ke depan, menit mendatang, kita akan belajar tentang biosfer. Apakah kalian tahu biosfer? Ya, biosfer adalah sebentar dulu. Jadi sebelum itu kompetensi dasar dalam materi kita kali ini adalah menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia dengan karakteristik ekosistem. Kemudian yang kedua, menampilkan peta persebaran berupa gambar terkait flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, itu nanti teman-teman harus tahu dan paham terkait materi yang akan kita pelajari. Kemudian dalam pembelajaran ini ada 5 tujuan pembelajaran, yang mana setelah teman-teman mempelajari materi yang ada terkait biosfer, pastinya teman-teman harus bisa menjelaskan terkait pengertian biosfer. Kemudian yang kedua, harus mampu menyebutkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus tahu terkait pengertian dari bioma. Dan yang keempat, teman-teman harus tahu dan setidaknya menyebutkan beberapa tentang jenis-jenis atau klasifikasi dari bioma. Jadi teman-teman sekalian, apa itu biosfer? Tahu? Jadi dari pengertiannya, secara bahasa, secara etimologi, biosfer terbagi dalam 2 kata. Yang mana yang pertama ada bios yang artinya hidup, dan kemudian yang kedua ada sfer yang artinya lapisan. Jadi biosfer adalah suatu tempat hidup bagi suatu makhluk hidup atau ruang hidup bagi suatu organisme. Itu secara umumnya ya teman-teman. Kemudian dalam biosfer ini terdapat beberapa komponen yang terdiri dari komponen yang pertama adalah atmosfer, kemudian yang kedua ada hidrosfer, dan yang ketiga ada litosfer. Berapa komponen yang ada yang sudah saya sebutkan tadi bisa teman-teman pahami langsung dalam materi yang sudah saya kirimkan. Nah, teman-teman bisa pahami, dan jika memang belum paham, nanti bisa kita sering diskusi bagaimana terkait komponen-komponen tersebut, mengenai atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kemudian dalam mempelajari biosfer ini pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut ada banyak, yang mana memberikan ciri khas tersendiri dan mempengaruhi dari setiap biosfer di bumi. Faktor-faktor tersebut adalah makanan, geologi, biotik, edafik, dan iklim. Kemudian ada adaptasi, ada seleksi alam, dan topografi. Nah, setiap faktor ini pengaruhnya berbeda-beda teman-teman. Dalam makanan, nah setiap tempat itu pasti ada vegetasi yang berbeda pula, dan setiap makhluk hidup pun juga memiliki makanan yang berbeda, sehingga di setiap wilayah ketika vegetasinya berbeda, makanan dan makhluk hidupnya berbeda, pasti juga menyebabkan makhluk hidup juga yang berbeda pula. Kemudian yang kedua terkait geologi.
Nah, geologi ini mengenai proses perkembangan bumi yang akan juga mempengaruhi persebaran dari flora dan fauna, yang mana kita ketahui dulu bumi atau benua ini pertama adalah menyatu menjadi satu. Namun dalam perkembangannya adanya pengaruh dari pergerakan rotasi atau pergerakan bumi atau inti bumi atau siklus perkembangan bumi mengakibatkan adanya pergerakan dari benua yang akhirnya terpecah, yang tadinya satu wilayah kemudian terpisah dan menyebar. Untuk itu faktor geologinya. Nah, pengaruh itu pasti juga ada karena tumbukan lempeng, kemudian ada pergerakan dari arus konveksi dalam bumi dan menyebabkan adanya pergeseran dari lempeng. Kemudian mengenai faktor biotik adalah atau faktor makhluk hidup, ini pastinya juga mempengaruhi adanya penyebaran. Misal manusia ini mempunyai peranan penting dalam penyebarannya. Katakanlah kita tahu di wilayah Amerika terdapat fauna, misalnya iguana. Nah, dari Amerika ini ada perpindahan manusia atau perpindahan ke lokasi lain dan membawa fauna tersebut ke lokasi lain secara berkala, secara berjalannya waktu. Penyebaran tersebut dilakukan secara masif dan akhirnya menyebabkan persebaran fauna, khususnya iguana, terdistribusi di berbagai wilayah, dan itu juga terjadi dalam flora juga, dalam tumbuhan, dalam yang lain yang mana menyebar secara rata di seluruh dunia sesuai dengan kondisi adaptasi dari makhluk hidup di setiap wilayah. Kemudian mengenai faktor edafik. Nah, faktor edafik ini adalah faktor tanah. Faktor edafik ini pasti yang pertama akan mempengaruhi persebaran dari flora, yang mana setiap tumbuhan yang hidup di suatu tempat itu mempunyai karakteristik untuk tempat hidupnya. Misalnya tanaman kita lihat palawija. Nah, palawija ini kita ketahui bisa hidup di tempat yang kering dan tanah kapur seperti yang ada di Gunung Kidul. Nah, ketika tanaman palawija ini ditanam di lokasi lain yang memiliki tanah jenis yang berbeda, pasti akan tumbuh secara tidak maksimal. Kemudian kita lihat juga misal katakanlah bakau atau tanaman yang hidup di daerah Kalimantan itu kita tahu kebanyakan tanah gambut. Nah, di sana ketika kita menanami sebuah padi atau tanaman lainnya yang tidak sesuai dengan kondisi media tanam di sana atau tanah di sana, pasti tidak akan tumbuh secara maksimal, sehingga adanya tanah ini mempengaruhi persebaran di masing-masing wilayah ini berbeda-beda. Kemudian mengenai iklim. Nah, kita ketahui iklim itu adalah kondisi cuaca dalam lingkup yang luas dan kondisi rentan waktu yang lama. Nah, iklim ini terbagi dalam kita tahu ada curah hujan, kelembapan, kemudian tekanan, kemudian suhu dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari sub atau iklim tersebut tadi yang sudah saya sebutkan itu mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Nah, iklim di setiap wilayah pun juga berbeda. Kita ketahui sendiri di Indonesia memiliki iklim tropis, yang mana curah hujannya tinggi, terdiri dari 2 musim, kemudian memiliki kondisi yang kering pada lokasi-lokasi tertentu, khususnya di Gunung Kidul ini. Nah, dalam kondisi iklim ini akhirnya mempengaruhi persebaran di masing-masing wilayah. Nah, di Indonesia ini kan kita ketahui iklimnya tropis. Nah, wilayah tersebut hanya makhluk hidup yang mampu beradaptasi di iklim tropis. Misal kita tahu makhluk hidup ketika dipindahkan di iklim kutub sana, di daerah kutub selatan sana, pasti kan tidak akan mampu untuk bertahan. Nah, sehingga makhluk hidup yang
mampu bertahan di iklim tropis ini ya banyak sekali, keanekaragamannya sangat lengkap, karena ya kondisi iklim tropis ini sangat nyaman untuk dipakai sebagai tempat tinggal makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu daerah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat lengkap, baik dari flora, fauna, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu sendiri di daerah Gunung Kidul ini banyak tanaman yang mendominasi, karena Gunung Kidul ini adalah daerah kering ya. Jadi kebanyakan floranya misal dari hutan musim. Hutan musim itu pasti ada hutan jati, kemudian kakasia, kemudian ada beringin dan tanaman lainnya. Kemudian untuk floranya ada rusa, ada sapi, kerbau, ayam, bebek, pokoknya itu yang nyaman untuk tempat tinggal beberapa tumbuhan dan hewan di Gunung Kidul, memiliki ciri khas yang tertentu. Tapi untuk pembagiannya itu masih dibagi juga dalam seperti Wallace dan Weber, yang itu dibagi dalam tiga bagian. Tapi kita hari ini hanya belajar tentang dasarnya saja ya, yaitu untuk gambaran singkat kedepannya seperti apa. Nah, kemudian seleksi alam. Nah, seleksi alam ini pasti kita tahu dalam perkembangan bumi ini ada proses dari misal katakanlah bencana alam, kemudian pergerakan dari bumi yang mengakibatkan fenomena global yang akhirnya timbul suatu bencana tertentu, tsunami, gunung meletus. Nah, dari adanya seleksi alam tersebut, makhluk hidup pun juga akan tersisih secara perlahan. Kita tahu juga dulu ada dinosaurus, namun ketika zaman pada saat itu yang mana menyebabkan adanya bencana besar-besaran, akhirnya makhluk hidup pada saat itu, dinosaurus dan tanaman-tanaman lainnya akhirnya punah. Dan juga sekarang juga seperti itu, adanya pembangunan besar-besaran, adanya pabrik meningkatkan polusi yang tinggi dan menyebabkan juga beberapa hewan akhirnya punah dan tidak ada, dan juga menyebabkan evolusi dari setiap hewan di suatu wilayah. Nah, itu contoh dari seleksi alam ya. Kemudian masalah topografi ini cenderung ke tempat tinggal si makhluk hidup. Ada topografi rendah dan tinggi. Nah, topografi rendah ini yang mayoritas tanaman atau hewan yang mampu bertahan di kondisi yang panas gitu. Ya sedikit suhu agak tinggi. Kemudian yang topografi yang tinggi, misal di pegunungan tuh mayoritas ya tanaman yang bisa hidup atau hewan yang bisa hidup yang memiliki tingkat adaptasi terhadap lingkungan yang bisa menyesuaikan dalam kedinginan. Karena kita tahu bahwa topografi itu mempengaruhi suhu juga. Misal di daerah sini kan ketinggian rendah, ini memiliki suhu yang tidak terlalu dingin ya, berbeda dengan daerah yang tinggi seperti gunung, seperti bukit. Itu semakin naik lokasi, semakin naik topografi darat atau daratan, itu akan mempengaruhi atau menambah tingkat suhu, mengurangi. Misal di sini 30, suhunya 30, kemudian kita lihat di ketinggian 100 meter di sebelah ini akan berkurang hingga sampai berapa, seperti itu. Itu untuk faktor-faktornya teman-teman. Apakah sudah punya gambaran? Ya kurang lebih seperti itulah. Nanti kalau teman-teman bingung, masih pengen tahu, ya harus baca, oke? Harus baca. Nanti file atau materi yang sudah saya kirim dibaca. Jika ada yang bingung, kita diskusikan. Kemudian
kita akan belajar lagi, kita membahas tentang bioma. Nah, bioma ini merupakan ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis yang terdapat di daerah luas dan terdiri dari flora dan fauna. Nah, bioma ini terbentuk karena beberapa hal, misal dari adanya vegetasi yang dominan, kemudian adanya suatu kelompok dari makhluk hidup dan faktor lainnya. Dari bioma sendiri dibagi lagi dalam tiga kelompok. Tiga kelompok itu ada produsen, ada yang pembuat, konsumen, ada yang memakan, ada yang menikmati, dan pengurai. Itu yang nanti akan membuat siklus dari kalau kita lihat dan belajar dan flashback, itu kita ada rantai makanan yang mana ada produsen, konsumen, dan pengurai. Itu teman-teman. Kemudian bioma sendiri terbagi dalam beberapa bagian, beberapa jenis. Yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan gugur. Kemudian hutan musim. Kemudian ada sabana, ada padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Nah, masing-masing dari bioma tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, dari beberapa bioma yang sudah saya sebutkan tadi, pasti juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang nanti akan mendominasi dari tumbuhan maupun hewan di bioma tersebut. Ya pastinya yang mempengaruhi ya ada iklim, ada topografi, kemudian ada faktor edafik dan faktor lainnya. Mengenai persebaran atau flora fauna yang ada di masing-masing bioma, nanti bisa teman-teman pahami sendiri melalui materi yang sudah saya kirimkan. Nah, setelah ini nanti teman-teman harus menjawab kuis dari materi yang sudah saya berikan dan yang sudah saya jelaskan. Setidaknya teman-teman bisa tahu dan paham dari pembelajaran yang kita pelajari bersama sekarang. Harus dijawab, harus dikirimkan. Oke, kemarin ada 5 yang tidak mengirimkan. Pokoknya dalam pembelajaran bersama saya, teman-teman harus menyesuaikan peraturannya, oke ya. Jadi harus dikerjakan. Nanti juga akan dibuat atau ada proyek untuk membuat mind mapping mengenai persebaran atau mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Itu nanti akan saya kirimkan ke Google Classroom. Untuk teman-teman sekalian, tetap semangat dalam belajar geografi. Kita masih ada pertemuan ke depan, tapi kita harus selalu untuk yakin untuk mau belajar. Mempelajari geografi itu sangat penting. Jadi kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Untuk teman-teman yang masih terkendala dalam melakukan pembelajaran online, nanti bisa menghubungi saya supaya bisa saya bantu terkait solusinya seperti apa. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah. Tetap di rumah saja. Mari kita potong mata rantai penyebaran COVID-19. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dari materi yang sudah saya jelaskan, dan untuk teman-teman supaya tahu lebih dalam lagi, teman-teman harapannya mau membaca terkait materi yang sudah saya kirimkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, banyak kurang itu dari saya. Jika ada yang lebih, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja teman-teman, tetap semangat dalam mempelajari ilmu geografi dan ilmu-ilmu lainnya. Tetap kuat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.
Saya harap kondisi seperti ini bisa segera selesai dan kita bisa bertemu, wedangan dan berbincang bersama supaya kita bisa lebih dekat lagi. Tetap semangat kawan. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan berdoa. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.